Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ke mana? Ke mana? Ya, Bu. Halo, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kok suara Ibu kecil ya? Terkendala jaringan, Nak. Jaringan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Apa Bu. kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai ya, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa untuk membantu Ibu? Yo, Jalina, siapa? Bu. Saya, Bu. Ayo, coba Nak Jalina, memimpin doa ya, Nak. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya, Jalina. Seperti biasa, untuk mematuhi protokol kesehatan dalam untuk mencegah COVID-19 nih, kita diharuskan apa? 3M, Bu. Apa, Cak? Cuci tangan, Bu. Mencuci apa, Cak? 5M, Bu. Mencuci tangan. Cuci tangan. Pakai masker. Jarak. Menjaga Pakai masker. Terus, Kemudian makan dan minum, Bu. 5M. menjaga jarak, ya. Terus, untuk absennya nanti ya, untuk absen nanti Ibu kirim linknya di grup WA ya, nanti silakan absen. Terus untuk biar menambah semangat, ini ada Ibu ada lagu kebangsaan, lagu wajib ya, mana tak muncul nih. Nah, kita menyanyikan sama-sama ya. Ya, Bu. Lagu apa nih, Bu? Nggak muncul nih. Langsung aja, Bu. Dibimbing Langsung, aja, Bu. Langsung, Bu. Nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, Nak. Ya, Ya, 1, Bu. 2, 3. Iya. Garuda Pancasila. Patriot Sedia. Pancasila rakyat adil ayo maju, ayo maju, Ayo, ayo Mana nggak bisa Iya, terima kasih ya. Terus sebelum pelajaran kita mulai ya, Cah. Nah, Ibu ingin tanya, pelajaran yang kemarin masih ingat apa enggak? Masih, Bu. Apa, Bu? Nggak dengar. Belajar ciri-ciri makhluk hidup, Bu. Masih, Bu. Coba sebutkan macam-macam Siap, Bu. Suara Bu hilang-hilang, Bu.
Nggak kedengeran, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Sinyal Ibu, Bu, kurang mendukung. Iya, Bu. Nggak ada suaranya. Enggak, Nak? Dengar, Bu, dengar, Bu. Terdengar, Bu. Suaranya. Ibu lah ya sebutkan macam-macam pekerjaan. Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin tuh? Ingat, Bu. Cuci piring. Ayo, ada apa? Ada apa saja, macam-macamnya ada apa saja, Nak? Polisi. Polisi pinter, terus Nah, Presiden, Bu. Guru. apa? Guru, Bu. Guru. Terus nelayan. Ini. pinter Perawat, Bu. nelayan, ya. Dokter, Bu. Banyak macam-macam ya, macam-macam pekerjaan. Nah, sudah. Nah, sekarang kita akan belajar tema baru, yaitu tema 4. Berbagai pekerjaan, subtema 2, yaitu pekerjaan di sekitarku. Terus ada yang pembelajaran 1. Di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menilai cerita secara perinci. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara perinci. Setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Setelah mengamati gambar, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Nah, di sini Ibu, mengapa orang harus bekerja? Mengapa, Nak? Untuk penghasilan, Bu. Untuk mendapat penghasilan, Bu. Pinter Supaya untuk mendapat penghasilan. Terus ada Dapat lagi. Supaya duit. bisa beli makanan. Supaya bisa beli makanan, Bu. Dapat duit. Pinter. Nah, di sini ada macam pekerjaan. Di sini ada, coba dilihat ya. Di sini ada siswa, ada guru. Nah, di sini siswa sedang belajar ya. Terus di sini ada nelayan juga. Nelayan di sini mencari apa, Cah? Cari Yo, ikan. mencari apa nih? Cari ikan, Bu. Kepiting. Mencari ikan. Nah, setiap orang pasti memiliki tujuan saat bekerja ya. Terus banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Nah, pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Pernah enggak, Cah? Pernah, Bu. Ini Pernah, ada. Bu. Nah, Bu. Nah, kamu juga akan belajar ya tentang hal ini. Di sini ada ceritanya. Nah, coba tolong dibacakan. Saraswati. Saraswati, tolong ya. Iya, Bu. Saya baca, Bu. Bacakan Saraswati. Ya, Bu. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar, bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Lanjut ya, Bu.
Ya Bu, ya Nak. Oke. Sudin adalah penduduk di Gerobokan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai. Pandai apa tuh Bu? Nggak jelas Bu. Pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan tingkat nasional, Bu. Nah, pinter. Lanjutnya coba Yeni. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari semakin dekat ke hari lomba. Pak Weli risau, andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya, dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid Coba. terus dah Bu? Coba dilanjut. Lanjut Bu ya. Oh, Tolong Naipan. Napan. Oh ya. Jaringannya itu. Jaringan Naipan mungkin Bu, terganggu. Ya. Ini. Kurang jelas tapi nih Bu. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat kurang jelas Bu, digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang, dana yang dikumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, pinter. Terima kasih ya Yeni. Ya Bu, sama-sama. Anak-anak yang lain sudah dibaca kan? Sudah, Bu. Sudah Bu. Anak-anak yang lain. Sudah Bu, sudah. Coba di sini ada pertanyaan nih, Nah, coba di sini ada pertanyaan. Sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita di atas. Yang kedua, apa yang diharapkan oleh Bapak Willy? Yang seterusnya, apakah kamu menyukai cerita di atas? Berikan alasanmu. Coba sekarang dikerjakan, Nak. Sudah? Sudah Bu. Sudah belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. coba. Coba Gali. Ya Bu. Pertanyaan nomor 1 Gali, tolong dijawab Gali. Ya tokoh yang ada di cerita itu Sudin dan Pak Weli Bu.
Maaf, pinter. Ada siapa saja, Cah? Ada siapa? Pak Lurah ada juga, Bu. Kepala dinas juga ada, Bu. Pak Weli, ada Sudin. Jaringan Bu Yuni ini. Apa, Bu? Jaringannya, Bu. Kepala dinas. Nah, yang kedua coba. Noris, yang kedua tolong dijawab. Apa Bu? Ya, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Nah, apa nganu Noris? Coba. Apa tadi Bu? Apa, ayo? Apa ceritanya? Saya bantu Saya, ya, Bu. Bu. Saya bantu Noprinis ya, Bu. Ayo, Dalina. Iya, saya. Iya. Apa jawaban Nak Dalina? Yang diharapkan Pak Weli adalah Sudin itu memperoleh pengalaman berharga melalui ikut lomba, Bu. Iya, yang diharapkan apa? Yang diharapkan Memperoleh pengalaman. Memperoleh pengalaman. Terus apakah dari cerita tersebut? Nah, apakah kamu menyukai ceritanya? Saya Suka, suka, Bu. Bu. Suka Bu. Kalau suka, coba Romi. Romi suka enggak dengan cerita tadi, Romi? Ya, Bu. Suka banget, Bu. Kalau suka, apa Menarik alasannya? sekali. Apa alasannya, Romi? Coba. Menarik, Bu. Hmm? Banyak cerita-cerita, Bu. Gimana suaranya putus-putus, Nak? Saya Jaringan, Bu. bantu ya, Bu. Oh iya, pinter. Ada yang mau bantu Nak Ya, Yeni ini. Ayo. saya Apa, Nak? menyukai cerita itu, Bu, karena tekad serta usaha Pak Weli untuk mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Betul ya. Nah, kita memang sebagai guru nih, selalu mendukung apa? Kemajuan muridnya dalam bidang apapun. Dan sebagai murid ya, sebagai murid kalian harus apa? Benar-benar belajar Ya, agar Bu. bisa mengembangkan membanggakan orang tua dan sekolah. Nah, tahu enggak sekarang nih pekerjaan? Nah, ini ada macam-macam pekerjaan nih. Nah, di sini ada macam-macam pekerjaan pekerjaan ya. Apa ada seorang nelayan? Nah, Itu bapaknya Romi, Bu. Seorang nelayan, Bu. gimana? Bapaknya Romi seorang nelayan, Bu. Oh, Ya, ayah Bu. seorang nelayan. Coba ayahnya Tapi- Romi ini ya. Sudah meninggal, Bu. Lain lagi, Bu. Meninggal. Iya, Bu. Coba Gali ini dibaca Gali. Ya, Bu. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah nggak jelas, Bu. Dibesarin, Bu. Ayah. Di-zoomkan, Bu. Sepertinya Itu kan, jaringannya, Bu. Gabur ini, Bu. Kita harus menghadapi orang gimana? Dibesarin, Bu. Nggak terlihat Di-zoom aja, saya, Bu. Bu. Nah, Bu. Sudah kelihatan. Sudah. Nah, sampai mana tadi Gali? Ya, saya ulang, Bu, ya. Saat Ya, ya. berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit.
Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Gimana Bu? Dilanjut Bu. Gantian ya. Gantian nih siapa yang belum ya? Coba syukur niat. Coba syukur, dibaca syukur. Gantian membacanya. Ya, Bu. Nah, tolong dibaca ya gantian. Ya. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa, geser Bu, geser. Baru enggak bisa nih. Berupa, mana itu tadi? Ini nih Berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Demikian Bu. Sudah. Terima kasih ya Nak Syukur. Iya Bu, sama-sama. Nah, di sini ya ada penangkapan ikan. Nah, penangkapan ikan ini dengan cara menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Ya, di sini bisa mencemari laut. Nah, terus banyak ikan yang mati. Nah, dari situ, nah coba sekarang diskusikan bersama kelompok yang sudah Ibu bagikan ya, yang sudah Ibu bagi di grup WA. Sudah ada? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, di situ, nah di ya untuk membuat diagram Venn. Ya, di sini untuk yang nomor 1 tuliskan perbedaan dan persamaan. Silakan ya, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistemnya tetap terjaga. Nah, nanti didiskusikan sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, nanti dipresentasikan per kelompok. Nah, silakan dikerjakan, Nak. 5 menit lagi ya, Bu ya. Oh, sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, pinter. Coba kelompok 1. Sudah? Kelompok 1, yang pertanyaan nomor 1 tuh. Yang perbedaan dan persamaan. Coba salah satu yang mewakili, Cah. Kelompok 1. Atau Ya, Ibu panggil Bu. ya. Kelompok 1. Zalina. Tolong dibacakan. Kelompok yang nomor 1, apakah kamu setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Jawabannya saya tidak setuju, Bu. Kami tidak setuju karena pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut, dan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan yang dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat lainnya, Bu. Terus yang kelompok 2. Saya, Bu. Silakan.
Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak pakai bom dan racun dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat perangkap ikan yang ramah lingkungan seperti pancing, jaring, atau jala dan pukat. Pinter sekarang kelompok 3. Nah, yang terakhir nih kelompok 3 ya. Semuanya, Bu. Yuk kelompok. Sudah, Bu. Sudah dijawab nomor 3 tadi, Bu. Nomor Ya, Bu. Sudah 3. semuanya, Bu. Ivan, syukur, Ma. Ya. Kan putus-putus nih, Cah. Nah, jadi jangan Sudah, Bu. Sudah dijawab semua, Bu. depan. Nah, jadi hindari penggunaan batu ikan atau bahan tidak. Terus di sini, tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Nah, bagaimana? Tahukah? Tahukah kalian? Nah, coba sekarang amati gambar ya. Amati gambar di sini hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang dijual ke pedagang ikan atau di pelelangan ikan. Nah, di sini ya. Terus dari tempat pelelangan itulah akan dikirim. Dikirim ke mana? Atau dikirim langsung ke konsumen. Nah, jadi penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan dengan cara apa? Dengan cara apa, Cah? Kebersihan, untuk menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Nah, dari sini kegiatan ini adalah dinamakan kegiatan perdagangan. Dari gambar tersebut yang sudah Ibu bagi apa? Ada yang sudah jelas, Cah? Sudah, Bu. Nah, sudah. Kalau sudah dari gambar tersebut, tuliskan tentang kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Nah, nanti tugas kalian ya menuliskan tentang kegiatan ekonomi seperti yang satu nih, jenis-jenis kegiatan ekonomi, yang kedua jenis barang yang diperjualbelikan, yang ketiga jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, yang keempat hasil dari setiap pekerjaan. Nah, nanti kalian mengerjakannya ya, dikerjakan yang ini nanti dikirim lewat kalau sudah dikirim lewat WA ya, nanti dikumpulkannya lewat WA. Nah, dari pelajaran ini ada yang ditanyakan, Cah? Nah, ada yang sudah jelas? Jelas, Bu. Nah, sudah. Kalau sudah jelas, coba tadi kita belajar apa, Cah? Dari sini tuh, dari belajar yang dari pertama tuh. Coba belajar apa saja, Cah? Cara menangkap ikan, Bu. Cara menangkap ikan selain itu. Jenis-jenis pekerjaan, Bu. Pintar jenis-jenis pekerjaan. Nah, dari situ ya dapat bahkan kalau di situ belajar ada jenis-jenis pekerjaan, terus cara menangkap ikan. Nah, Bu. Nah, Sepertinya Bu. jaringannya Ibu Yuni ya. Iya, Pak. Bagus. Mungkin jaringnya.
Kenapa? Bu Yuni. Oke. Bu Yuni. Itulah pembelajaran hari kita. Apa? Pelajaran hari ini. Mengakhiri pelajaran. Oke. Kita beri aplaus. Tapi Ibu ini live ya, kita beri aplaus. Sepertinya ini ya, sinyalnya memang ya. Inilah kalau tidak merata ya, jaringan di Indonesia. Sepertinya menunggu Ibu Yuni ini. Ya, sepertinya menunggu Ibu Yuni bergabung, Bu Anita. Nah, Ya, ini Pak. Bu Yuni. Maaf Pak, terkendala sinyal nih. Oke, nggak apa-apa, Bu. Oke, biar menghemat waktu ya, saya lanjutkan kembali. Yang belum untuk ini melakukan komentar dari teman-teman. Ya Pak, belum. Ibu Yeni ya, belum ya? Ya, silakan Ibu Ya, Pak, Yeni belum. komentar Ibu Ya. Yeni. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yuni secara keseluruhannya sudah bagus ya Pak. Muatan pelajarannya sudah terlihat. Terus siswanya terlibat dalam pembelajarannya. Karena yang tadi anak-anak disuruh membaca teks, ada menjawab pertanyaan, anak-anaknya dibuat kelompok. Jadi pembelajaran yang dilakukan Ibu Yuni itu menurut saya sudah bagus Pak secara keseluruhan. Itu saja Pak. Terima kasih Bu. Oke. Ya Bu, Terima sama-sama. kasih Bu Yeni. Selanjutnya Ibu Anita, silakan Ibu Anita. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja, Ibu Yuni, alhamdulillah saya lihat secara umum sudah bagus penampilannya ya. Pembelajaran PAIKEM-nya, kemudian melibatkan anak-anak dalam pembelajaran. Namun yang lebih perlu diperdalam adalah memberikan pengalaman kepada anak-anak. Karena memang dalam pembelajaran K13 ini kan memberikan pengalaman langsung pada anak-anak menjadi bagian yang penting dalam proses pembelajaran agar mereka menguasai ataupun terbiasa dengan proses pembelajaran. Nah, saya rasa itu mungkin tambahan dari saya. Setuju dengan yang disampaikan tadi oleh Ibu Kris ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Mungkin Ibu Anita ada ini apa namanya? Ada kegiatan? Ada kegiatan jam 10, Bu. Ya, Bapak Ibu saya mohon maaf izin pamit duluan karena kami ada rapat ya. Mohon maaf ya. Makasih semuanya, insya Allah besok ketemu lagi ya. Amin. Terima kasih Bu Anita. Baik, terima kasih Ya Bu. Oke Bu Yuni, masukan dari saya selama mengajar sudah bagus ya Bu Yuni. Tapi ada beberapa yang harus saya komentari Bu Yuni terkait tentang kalau jaringan itu udah biasa ya jaringan ya Bu ya. Yang Ibu Yuni kan tadi menampilkan ini ya. Menampilkan sebuah kata-kata atau kalimat yang sangat panjang ya Bu ya di dalam slide PPT-nya. Nah kalau bisa, atau untuk semua lah ya, untuk semua, kalau kita menampilkan slide yang panjang seperti kata-kata di dalam PPT kita, baiknya itu Bapak Ibu anak-anak yang suruh membaca. Tapi kalau anak-anak kelas 1 itu jangan ditampilkan kata-kata ya. Ibu kelas berapa Bu ngajarnya? Kelas 4. Kelas 4 udah bisa inilah ya Bu ya, udah bisa membaca lah. Jadi kalau mereka caranya adalah agar mereka itu student center ya, mereka harus
membaca di situ. Jangan ibu yang membaca di PowerPoint tersebut. Dan juga kadang PowerPoint ini kan poin ya Bu ya, poin-poin tertentu. Nah, bisa nanti dialihkan kepada teks atau kepada Word ya. Jadi diklik nanti keluar Word-nya, nanti dibacakan ke mereka. Ya, atau ditunjukkan LKPD-nya juga nggak apa-apa untuk mereka baca. Jadi mereka suruh membaca dalam interaksi online ini. Ya, Ibu ya, jangan Ibu yang membaca satu persatu sampai habis, jangan gitu. Iya, Pak. Itu bukan untuk Ibu aja, tapi untuk semuanya ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka yang suruh baca, jangan kita baca. Nah, yang tadi udah bagus sih, ada praktik ya, praktik tadi suruh mengamati dan suruh membaca, ya itu udah bagus. Namun yang bagian penutup tadi saya tidak melihat secara jelas bagian penutupnya itu bagaimana Bu ya, karena kan itu agak ini ya, bagian penutup pokoknya harus ada sebuah pokok-pokok pikiran yang harus dijelaskan kembali. Nah tadi udah ada sih Ibu, ini membahas tentang apa gitu ya. Nah itu sudah ada Ibu ya. Di awal juga tujuan pembelajaran itu seharusnya jangan dibacakan tujuan pembelajarannya ya. Ibu nggak usah membacakan, tapi mereka yang harus membaca. Coba Ahmad Ghali, coba Pak Evan atau Bu siapalah yang membaca gitu misalkan ya. Sebetulnya itu bukan tujuan pembelajaran. Kalau mampu, saya bilang kalau ada kata-kata mampu ya, memahami, dapat memahami, itu bukan tujuan pembelajaran ya. Indikator pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran beda dengan indikator pembelajaran. Ya, itu sih dari saya Bu ya. Untuk perbaikan lagi di PPL nanti. Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Yuni. Kita beri aplaus lagi karena Bu Yuni nggak kelihatan pas kita beri aplaus. Yuk teman-teman kita beri aplaus. Mana ini aplausnya? Apa delay atau gimana? Oke, terima kasih ya Bapak Ibu.